Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan melanjutkan terkait dengan manasik haji. Tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan sa'i, kemudian wukuf di Arafah, dan selanjutnya. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan al-matlabus salisu, terkait dengan pembahasan yang selanjutnya, yaitu as-sa'yu, tentang masalah sa'i. As-sa'yu lughatan, sa'i itu secara bahasa adalah al-ijtihad, berusaha. Nah, itu secara bahasa. Maka ketika di zaman Nabi Ibrahim, istrinya itu, ketika tidak ada satupun di Mekah, pada waktu itu belum ada yang namanya Mekah, ia sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, membawa bayinya yaitu Ismail, itu disebut dengan sa'i, yaitu berusaha untuk mencari sesuatu, karena kehausan dan lain sebagainya, sehingga mengatakan zamzami. Maka muncullah, itulah disebut dengan air zam-zam, di situ muncul di daerah situ. Ini disebut dengan sa'i secara bahasa. Secara istilah, sa'i itu adalah ritual atau manasik haji yang ini merupakan rukun inda baqil a'immah, menurut pendapat jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik mazhabnya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, inda aksaril ulama, menurut kebanyakan para ulama alias menurut jumhur, adalah sa'i itu merupakan salah satu rukun yang harus dilakukan. Illa Abu Hanifah, kecuali pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu sa'i merupakan wajib, yaitu wajib. Bedanya sudah pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau rukun tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Sedangkan kalau wajib itu, kalau tidak dikerjakan karena alasan uzur, maka dia kena dam. Nah, sa'i ini merupakan rukun menurut jumhuril ulama, menurut kebanyakan para ulama. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya wa kataba alaikumus sa'ya fas'au. Ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan perintah melakukan sa'i. Bersa'ilah kamu, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharuskan, mewajibkan bagi kalian sa'i. Wa kataba alaikumus sa'ya fas'au, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi kalian tentang sa'i, maka sa'ilah kamu. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an, inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita, bahwasanya Sofa dan Marwah itu merupakan salah satu syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji ke Baitullah, aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Nah, ini dalil terkait dengan adanya manasik sa'i. Nah, kemudian apa wajibnya sa'i atau rukun-rukun sa'i dan syarat-syaratnya sa'i itu sendiri. Lisa'i bainas Sofa wal Marwah surutun wa wajibatun. Sa'i itu antara Sofa dan Marwah, bukit Sofa dan Marwah. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW belum seperti sekarang ya.
kelihatan bukitnya. Kalau sekarang kan sudah tidak kelihatan, sudah banyak ditutup, bukitnya ditutup, hanya ya kita tinggal naik dari atas turun begitu, kemudian naik lagi turun, jadi nggak kelihatan bukitnya. Padahal sebenarnya itu kita sedang naik bukit, turun bukit, naik lagi, baik lagi. Nah itu kan begitu. Nah, karena sekarang sudah ditutup, bukitnya sudah jadi ini semua. Nah, dulu di zaman dulu mah masih pakai tanah ya, namanya bukit ya. Maka disebut dengan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bagaimana syarat-syarat dan kewajibannya? Yang pertama adalah ayyataqaddamu tawafun sahih. Sa'i itu harus didahului dengan tawaf terlebih dahulu. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang tawaf 7 kali di seputar Ka'bah. Nah, habis dari situ kemudian sholat 2 rakaat, nah, boleh, kemudian langsung sa'i, sa'i ya, menuju ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah ini yang ittiba'an li sunnah ya, mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala khuzu anni manasikakum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ambillah dariku manasik-manasikmu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tawaf 7 kali di Ka'bah itu, nah, setelah tawaf kemudian sholat ya, bagi yang sholat kemudian langsung menuju ke Bukit Sofa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Wa inna sa'ya taba'un lit-tawafi, karena sa'i itu merupakan taba', ikut ya, ikutan daripada sa'i. Jadi lanjutan daripada tawaf itu sendiri adalah sa'i. Jadi tidak dipisah-pisah. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Hanya pendapat Imam Abu Hanifah saja yang boleh dipisah ya. Dijasi jarak, misalnya kalau terlalu penuh bisa setengah hari kemudian baru sa'i, atau 1 hari kemudian baru sa'i. Tapi menurut pendapat jumhur ulama ya, kalau kita pengen mengikuti mengikuti manasiknya Rasulullah SAW ya, langsung dia habis tawaf kemudian sa'i. Tapi kalau dalam keadaan misalnya dalam keadaan hajat ya, kebutuhan, misalnya saking padatnya nggak bisa jalan begitu, nggak bisa kesana arah sana, atau mungkin misalnya lagi ada kejadian sehingga nggak bisa sa'i ini, ya sudah, berarti bisa ditunda dalam waktu beberapa kemudian ya, misalnya bisa 2 jam kemudian, 3 jam kemudian. Ini inda Abi Hanifah. Jadi kalau indal jumhur ya tabaun, bahwasanya sa'i itu merupakan lanjutan daripada tawaf, langsung dia habis tawaf kemudian sa'i. Tapi kalau misalnya memang ada hajat atau ada kebutuhan atau saking padatnya, bisa ditunda sampai beberapa waktu kemudian. Kemudian at-tartib, jelas tartib ya. Tartib itu adalah bi ayyabda abis sofa, mulai dari sofa, Bukit Sofanya, wa yahtamu bil Marwah, kemudian berhentinya di Marwah. Jadi annahu sallallahu alaihi wasallam bada abis sofa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulainya dengan di Bukit Sofa. Wa qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ibda'u bima bada Allahu bi, mulailah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk mulai di Bukit Sofa. Wa huwa qauluhu ta'ala innas sofa, dari sofa dulu, wal marwah min sa'airillah fa iza bada'a bil marwah ila sofa la yu'taddu bidzalika saut. Maka kalau misalnya ia mulainya dari marwah, misalnya dia masuknya dari marwah begitu, masuk pintunya, itu tidak dianggap putaran ya. Kalau misalnya habis tawaf ya, kemudian ia sholat 2 rakaat, kemudian dia jalannya ke kiri, bukan ke kanan ke atas itu, tapi ke kiri, kemudian nemunya malah ke Bukit Marwah begitu, maka walaupun dia balik ke sofa tidak dianggap menjadi hitungan ya, seperti jalan biasa saja. Nah baru ketika sampai di sofa di sofanya, baru mulai dia menghitung 7 kali putaran, 1, 2, 3 begitu, 4, 5, 6, kembali lagi ke Marwah. Tidak 1 balik, enggak 2 kali balik, enggak, tapi 1 kali balik. Kalau dia berhentinya atau dari Bukit Marwah, maka dia kembali dulu ke sofa, tidak dihitung putaran.
Kemudian wa ayyakuna sab'ah aswat, tujuh putaran itu bi ayyakifa 'ala sofa, ya berhenti di bukit sofa 4 kali berhenti. Ya hitung saja, pertama berhenti pertama 1 kan, 2, 3, 4, udah 4, baru kesana lagi terakhir. Pun sama wa 'alal marwah arba'an wa yahtamu biha, di marwah juga 4 juga nanti akan ketemunya. 1 kan ke sana, 2, kemudian ketiga, kemudian terakhir 4. Nah, jadi 4 nih. Berhentinya di sini sofa 4, kemudian di sini juga 4. Wa yahsabu zihab ilal marwah marratan wal ud minha ila sofa marwatan ukhra. Nah, itu ngitungnya itu mulai berangkat ke marwah 1 kali. 1 ke marwah. Kemudian wal aud minha ila sofa, kembali lagi 1, berarti 2 begitu. Kembali lagi 3, 4. Fa in sakka, kalau dia ragu-ragu fil adat nih, bilangannya tadi saya udah berapa ya, 5 kali apa 7 kali itu berapa begitu. Bunia alal aqol indal jumhur, maka yang dibangun, yang dihitung adalah yang paling sedikit anggapan kita. Nah, indal jumhur. Tadi saya udah 3 kali apa 5 kali ya? 3 kali gitu. Indal jumhur. Jangan 5 kali, berarti tinggal 2 kali nanti. Yang paling ini adalah yang dianggap menurut jumhur bunia alal aqol, yang dianggap adalah yang paling pendek, yang paling pendek. Ya misalnya kan ada juga kita lagi jalan, ketemu yang lain gitu kan, jamaah umroh yang lain, jamaah haji yang lain, ngobrol akhirnya gitu kan. Ngobrolnya udah nyampe bukit sofa, ngobrol lagi udah nyampe sini. Tahu lah tadi saya udah berapa ya? Nah, begitu. Nah, itu yang repot. Makanya jangan ngobrol di situ. Usahakan berzikir ya dan lain sebagainya, nanti ada zikir-zikir yang maksur. Nah, itu kalau misalnya terjadi keraguan fil adat di bilangan bunia alal aqol, maka yang dibangun ini adalah yang paling sedikit. Paling sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah isti'abu ma baina sofa wal marwah, ay yajibu ay yaqta'a jami'ul masafah baina sofa wal marwah walau baqiya minha ba'du khutwatin lam yasih sa'yuhu iktidaan bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ya harus dia ini kan 7 putaran itu, artinya 7 kali dari bukit sofa kemudian ke marwah. Ya nggak bisa misalnya 5 kali aja lah, saya nggak bisa ya. Makanya kalau udah nggak sanggup ada yang didorong begitu, ada yang didorong dengan roda dan lain sebagainya ya. Memang harus berusaha semaksimal mungkin kita melakukan manasik umroh atau haji. Ini umroh juga iya, haji juga iya, ini sa'i itu termasuk rukun. Umroh juga harus rukun, kemudian haji juga rukun indal jumhur. Ya berarti kalau dia lagi sakit atau dia nggak kuat jalan, kan lumayan jauh juga sofa marwah ya, lumayan jauh juga ya. Kalau dia nggak kuat jalan ya ada juga ya, dorong-dorongan itu. Nah, itu bisa juga kedorong-dorongan. Al muwalatu bainal aswat, kemudian terus menerus ketika ia mulai dari bukit sofa ke bukit marwah, lanjut terus gitu. Jangan 1 sekarang, nanti 3 jam kemudian dia minum dulu, makan dulu, kemudian kembali lagi ke hotel, nanti lanjut lagi. Tidak, dia terus menerus. Indal jumhur, menurut jumhur ulama, dia al muwalat, langsung terus, sama kayak wudu aja. Nggak bisa dia langsung habis muka nanti dulu. Tidak, dia langsung terus 1 putaran, 2 putaran, lanjut terus 3 putaran dan lain sebagainya. Illa Abu Hanifah, kecuali pendapat mazhab Abu Hanifah yang boleh lil hajah karena ada keperluan. Ya misalnya kalau kata Imam Abu Hanifah, kalau misalnya lagi keperluan BAB bagaimana begitu. Tapi menurut jumhur ya tetap dia ya harus terus mualat. Ya ini makanya ada perbedaan pendapat itu seperti itu. Boleh dia menurut sebagian ulama tadi kalau ada hajat, tapi kalau nggak ada hajat ya nggak bisa dia. Tetap dia al mualat mesti dilakukan. Wa amma toharatu anil janabati wal haid, adapun toharoh itu falaisat bisartin, tidak masuk syarat. Kal wukuf bi Arafah, seperti wukuf di Arafah juga nggak masuk syarat. Ya. Fayajuzu, maka boleh sa'yul junub wal haid, ya. Sa'inya orang yang sedang junub atau sedang haid, ya. Ba'da an kana tawafuhu bil bait,
Tapi tadi tawafnya, kalau tawaf yang kemarin itu yang kita jelaskan itu memang harus dalam keadaan fi hali tahuratin, dalam keadaan suci, anil janabati wal haidi, dari junub maupun haid, kecuali yang haid ya, mungkin yang nanti ada pengecualian gitu. Kemudian yusannu istilamul hajaril aswad wa taqbilihi ba'dal intihai minat tawaf wa sholati raq'ataini at-tawaf summal khuruj min babis shafa. Ya memang disunnahkan itu memang ketika selesai dari tawaf ya, kemudian sholat 2 rakaat dia menuju ke shafa, menuju ke babus shafa, pintu shafa gitu. Itu di bab pintunya itu al-babul muqabil, di antara bainar ruknain al-yamanain. Letaknya itu di antara 2 rukun Yamani. Ya, rukun Yamani itu kalau kotak kubus itu ya, kalau di kubus Ka'bah itu kan ada yang rukun Simali itu yang ke arahnya ngadapnya ke arah utara. Nah, yang Yamani yang arah selatan. Nah, ini yang arah selatan ini di antara rukun Yamani ini ada yang namanya babnya babus Shafa. Nah, dari situ mulainya. Dari pintu Shafa naik ke bukit Shafa itu dari situ. Ittiba'an li sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kama rawahu Muslim, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi ittisaluhu bit tawaf ya, tadi ya, disambung langsung dari tawaf langsung menuju ke sa'i, langsung menuju ke sa'i. Wa yukrahu lisa'i, bahkan dimakruhkan ya bagi orang yang sa'i ayyaqifa asna'a sa'i, dia duduk-duduk diam ya, diam-diam ya, enggak lanjut terus gitu di tengah-tengah sa'inya, li hadisin, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak memperbolehkan itu. Fa in tafa bi yaumin wa sa'a fi akhir jaza wala tusannu aqibahu shalah. Walaupun kalau memang dia istirahat sejenak lil hajati, karena ada hajat, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa kalau memang ada hajatnya. Tapi kalau enggak ada hajatnya ya tidak tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan. Ya kadang ada juga yang sudah berumur 70 tahun, ya habis tawaf keliling Ka'bah kan lumayan juga capek itu, lumayan juga. Naik lagi dia 7 kali lagi. Nah, itu kan lumayan juga ya, menguras tenaga juga, apalagi kalau sudah umur yang sudah 70 misalnya atau 65 60 ke atas. Nah, itu kan butuh istirahat juga. Nah, ini sebagian ulama mengatakan tidak masalah kalau lil hajah, karena kebutuhan, seperti istirahat sejenak kemudian lanjut lagi tanpa harus kembali ke awal, ke putaran satu lagi. Kemudian al-masyu lil qadir ya, jelas dia kalau yang keadaan normal dia harus berjalan, tidak dalam keadaan naik ya. Kalau dalam keadaan normal dia harus berjalan, kecuali kalau ada tidak dalam keadaan normal seperti kebutuhan, misalnya ia tidak bisa berjalan ya, atau dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya di dalam keadaan normal, maka dia ini kan adalah al-masyu, yaitu jalan kaki biasa, jalan kaki. Kemudian as-su'udu li zakari duna ghairihi ala safa wal marwa bihaitsu yaral ka'bah. Nah, ini adalah disunahkan juga ya, ia naik ke puncaknya Safa itu, kemudian menghadap ke arah Ka'bah ya, sambil berdoa itu ya di pintunya itu. Ini kelihatan Ka'bahnya itu walaupun kecil gitu kelihatan. Nah, itu sangat-sangat disunahkan. Tapi lizak bagi laki-laki ya, kecuali kalau bagi wanita as-su'ud lil mar'ah in qala. Kalau memang dia ada sepi ya dari minar rijal, dari laki-laki. Kan banyak juga laki-laki yang gerombolan pengen melihat Ka'bah dari atas itu, dari atas bukit Safa, nyampe juga di bukit Marwah dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu yang dianjurkan juga. Kemudian ad-du'a bimasya, doa yang dimaksur, nanti memperbanyak doa yang dimaksur dan mentikrornya, mengulang-ulangnya salasan 3 kali inda Syafi'iyah, menurut pendapat Imam Syafi'i, mustaqbilal bait, sambil menghadap ke kiblat, nanti pas ketika melihat ke Ka'bah itu ya, membaca rafi'an yadaihi ya, kemudian mengangkat kedua tangannya nahwas sama ya, kemudian ke langit itu ya, wa doa yang maksur itu afdol, yaitu Allahu Akbar. Nih doanya, Allahu Akbar walillahilham, Allahu Akbar ala ma hadana
walhamdulillahi ala ma aulana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kama rawahu Muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di hadis yang lain tambahkan Allahumma ij'al fi qalbi nura wa bi basari nura Allahumma asrah li sadri wa yassir li amri Allahumma lakal hamdu kallazi naqul wa khairan bima naqul. Kemudian itu tadi membaca doa-doa yang lain, bisa zikir dan lain sebagainya kalau memang kita tidak hafal doanya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-isra'u lidzukuri fi wasatil bas'a ma bainal milain al-aqdarain. Ya. Ia tidak seperti lari dan juga tidak seperti berjalan, ya berlari kecil lah. Ya, rada cepat jalannya itu. Nah, itu di tengah-tengah di mas'a. Di tengah-tengahnya itu kalau sekitar 2 mil, milain. 2 mil yang kalau sekarang sudah ada warna hijaunya itu. Al-mulasiqain li jidaril masjid yang sudah ada di atas itu, itu jaraknya itu. Nah itu rada dicepatkan tapi lizukur bagi laki-laki fi zihabihi ila sofa, ketika ia mulai berjalan ke sofa, kan naik dari atas turun. Nah ada tuh ininya apa namanya sekitar 2 mil jaraknya itu. Nah itu dia rada cepat jalannya, tapi itu tidak seperti lari. Kemudian biasa lagi jalan ke sana ke Marwah. Wa audatuhu minal Marwah, dan juga ketika kembali juga seperti itu ketika sampai di Mas'a tadi. Ittiba'an li sunnah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa ammal unsa, adapun wanita itu fatamassa fil kul, disunnahkannya hanya jalan saja, tidak ikut-ikutan seperti laki-laki tadi yang di tengah-tengah itu rada dicepetin. Kemudian juga banyak juga membaca Allahumma gfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuzi di tengah-tengah kita berjalan. Wal afdol, kemudian afdolnya itu adalah ayyataharra zamanal khulu. Ya, kalau yang lebih afdol adalah melihat waktu sunyinya atau sempit atau sunyi lah. Khulu itu sunyinya. Sa'i dan tawaf. Ya sulit kalau zaman sekarang ya. Kalau di zaman dulu ya mungkin kalau di zaman Imam Nawawi ini di kitabnya kama zakaron Nawawi al afdol ayyataharra zaman al khulu. Ya karena kalau sepi itu kan enak begitu. Tapi kan kalau sekarang udah nggak ada sepinya. Ya. Sudah nggak ada sepinya ya sudah fayam bagi, karena kalau sepi itu kan bisa menjaga diri dari ya desak-desakan dan lain sebagainya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan sa'i di Safa dan Marwah. Sa'i di Safa dan Marwah. Nah, setelah itu baru masuk ke sebelum ada kita masuk ke wukuf di Arafah. Karena memang ada sebelum di Arafah itu ada mabit di Mina, tapi mabit di Mina itu masuk ke wajib. Kita masuk ke rukun-rukun terlebih dahulu. Tawaf, kemudian sa'i, nah kemudian wukuf di Arafah. Bagaimana hukum wukuf di Arafah ini? Ajma'al ulama, ya, ulama berijma hukum wukuf di Arafah ini adalah rukun. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-hajju Arafah, haji itu adalah ya Arafah itu sendiri. Wa ajma'al ummah, dan ulama berijma umat ini bahwasanya annal wukuf itu merupakan rukun fil haji la yatimmu illa bihi, tidak sempurna hajinya kecuali dengan wukuf di Arafah. Nah, tempatnya Arafah itu tempat Arafah itu sudah diketahui tempatnya. Nah, di sini kalau di hadnya adalah Arafah itu minal jabadil masrib ala aronah ilal jibalil muqabalah lahu ila ma yali hawaid bani Amir. Nah, ini ininya batasannya ya, hadnya itu dari gunung Musrib ala aronah, ini di sebuah tempat ini ya, ilal jibalil muqabalah, kemudian di gunung sebelahnya itu. Nah, itu batasannya ila ma yali sampai dengan hawaid bani Amir. Kalau sekarang wahi al-an ma'rufah bi hudud muayyana, sekarang sudah diinikan, sudah dibatasi itu Arafah itu seperti itu. Nah, kalau di ini Arafah ini adalah sekitar 8 mil luasnya.
luas padang Arafah. Di hadis Jabir, karena hadis Jabir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala batna naqatahi al-qaswa ila sokhrat wa ja'ala minha jabatal musad ma baina yadayhi wastaqbalal qiblah. Nah, ini yang dijadikan dasar terkait dengan Rasulullah SAW ketika menuju ke Arafah, ia berhenti di aspal di bawah Jabal Rahmah, di bawah Jabal Rahmah, wa yastaqbilul qiblah, kemudian menghadap ke kiblah. Nah, wukufnya di Arafah itu mulainya kapan? Yakiful haji itu berwukuf di Arafah bittifaq, sepakat para ulama, min hina zawali samsi, mulai dari tergelincirnya matahari yauma Arafah, di tanggal Arafah, di tanggal 9, ila tulu'il fajri asani, sampai dengan munculnya fajar 2, munculnya subuh, min yaumin nahar, dari hari nahar, berarti sampai besoknya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini manasik Nabi, dia mulai dari zawal sampai dengan subuh menetap di situ. Kalau sekarang ada juga yang sebentar saja kemudian sudah balik lagi. Memang ada mazhab seperti mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang bisa sampai dengan, yang penting sampai gurubus samsi. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqafa bi Arafah, ia wukuf di Arafah ba'da zawal, setelah zawal. Zawal itu berarti setelah zawal, ya, setelah tergelincir matahari ke arah barat. Wa qala, kata Nabi, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku manasik aku. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan yabda waktul wukuf, mulai waktu wukuf itu min tulu'il fajri, dari mulai subuh yaumu Arafah di tanggal 9. Nah, ini tadi berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Dia bisa dari mulai fajar yang subuh jam tanggal 9, datangnya di awalan begitu ya, karena sekarang sih enak ya, kalau dulu sekarang tinggal digilir kan. Tapi ini Imam Ahmad itu mulai wukufnya min tulu'il fajri, dari munculnya fajar di subuh itu yaum Arafah, ila tulu'il fajri, lebih lama, sampai dengan munculnya fajar di yaumun nahar, di tanggal 10, 1 hari 1 malam. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatuna hadhihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi Arafah, maka ia sudah wukuf di Arafah qabla zalik lailan wa nahara. Ini kalimat laila wa nahara yang dijadikan dasar oleh Imam Ahmad bin Hambal, 1 hari 1 malam. Faqad tamma hajjuhu, maka hajinya sudah sempurna. Wa qad tafasuhu, maka ia telah melaksanakan manasik hajinya. Faman waqafa bi Arafah qabla zawal wa afadha minha qabla zawal la yu'taddu bi wuqufihi bil ijma'. Kalau dia wukuf di Arafah sebelum zawal, jam 10 dia mulai datang ke Arafah, jam 11 ia sudah meninggalkan Arafah, la yu'taddu bi wuqufihi, maka tidak dianggap wukuf di Arafah. Jadi dia misalnya datang jam 9 pagi, pulang jam 11 begitu, belum melihat zawalnya itu, maka la yu'tabu bi wuqufihi bil ijma', tidak dianggap wukuf menurut ijma' para ulama, tidak dianggap. Jadi dia harus fayaqifu, harus wukuf ba'da zawal, harus wukuf dulu ba'da zawal sampai dengan zawalnya matahari. Au juz'an min lailatin nahr, atau menurut jumhur ulama adalah dia minimal dia maghrib atau ngikut terbenam di wukuf di Arafah sebagian saja, qabla tulu'il fajri, atau paling maksimal banget sampai dengan munculnya fajar di tanggal 10. Itu yang maksimal, kan ada juga tergantung kloter-kloternya itu. Tapi kalau yang orang yang wakaf ya, berwukuf berhenti atau wukuf di Arafah jam 9, kemudian jam 11 dia sudah pergi lagi, maka dia tidak dianggap la yu'tadi bi wukufi, tidak dianggap wukuf. Karena yang dinamakan wukuf, dia harus memang bisa dia mulai datangnya pagi-pagi. Kan ada juga yang pagi-pagi sudah datang, ini dari Mina kan, pagi-pagi ada yang datang, kan nggak mungkin, apalagi kalau ada 2 juta langsung jam 11 kan nggak, pasti bergelombang siapa dulu datang, dari mana dulu datang nih, ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 9. Tapi kalau dia batang jam 9, pulang lagi jam 11, sudah meninggalkan Arafah lagi, maka dia belum dianggap wukuf di Arafah. Dia harus sampai dengan zawal itu, sampai dengan zawalnya matahari, tergelincirnya matahari ke arah barat.
Waman waqafa bi arafatin walau mururan au naiman. Ya, kalau dia wukuf di Arafah, yang penting dia wukuf di Arafah. Nah, ini inda Abu Hanifah walaupun dia dalam keadaan mughma alaihi, dalam keadaan pingsan. Makanya ada orang yang mungkin sebelum ke Arafah dia sudah pingsan duluan ya. Ya misalnya yang umur 70 begitu, udah pingsan, udah nggak sadarkan diri karena nggak kuat fisiknya. Itu menurut Imam Abu Hanifah dia masih dianggap wukuf di Arafah. Yang penting fisiknya di Arafah. Fisiknya di Arafah. Ini ajza'ahu zalika indal Hanafiyah anil wukuf. Menurut Imam Abu Hanifah dia sah wukufnya walaupun dia tidak sadarkan. Ya, dia dibawa dengan roda atau ambulan ya. Bawa misalnya jam bentar begitu. Di situ bawa, itu dia sudah berwukuf di Arafah walaupun dia tidak sadarkan diri. Ini inda Abi Hanifah. Tapi menurut jumhur ulama dia disyaratkannya harus melihat atau benar-benar sadar dalam ketika di hari Arafahnya. Ini khusus Imam Abu Hanifah, ini khusus buat ya bisa diambil buat orang-orang yang tadi, orang-orang yang tidak sadarkan diri atau misalnya sakit dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diambil. Faqala Abdurrahman bin Ya'mar ad-Daili, pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ataitu Rasulullah SAW, saya datang kepada Rasulullah SAW di padang Arafah. Faja'a nafarun min ahli Najd, kemudian datanglah segerombolan dari Najd ya. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kaifal hajj, bagaimana haji itu? Qala al hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah ini. Faman jaa qabla sholatil fajri lailatan jama'a faqad tamma hajjahu. Maka nih barang siapa yang datang kemudian ia menuju ke Arafah ini, kemudian lanjut sampai dengan selesainya Arafah ini, maka dia faqad tamma hajjahu, maka dia sudah sempurna hajinya. Wastaratus Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Nah, ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik, kaunul waqif, orang yang berwukuf itu harus aqilan, harus benar-benar sadar lil ibadah, bahwa ini adalah ibadah. Tidak seperti tadi mazhab Imam Abu Hanifah yang dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak sadarkan diri, dia sudah sah, yang penting wukuf. Sawaun fihi sabiyyu wan naimu wa ghairihi li'anna an-naim fi husni al-mustaiqiz. Yang penting dia sadar bahwasanya ini adalah ibadah, maka itu menjadi syarat bagi pendapat jumhur. Ya, kalau tidak sadar maka tidak sah jumhurnya. Ya. Wa yajibu indal jumhur, maka wajib indal jumhur menurut pendapat Imam Abu Hanifah wal Malikiyah wal Hanabilah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, al wukuf ila ghurubis samsi. Wukuf itu sampai dengan terbenamnya matahari, sampai dengan terbenamnya matahari. Liyajma' bainal lail wan nahar fil wukufi bi Arafah, karena untuk menggabungkan antara malam dan siang. Karena kan malam itu kalau kalender Islam itu dimulai dari maghrib, sekarang nih semalam, malam ini. Berarti minimal dia indal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah, menurut Imam Abu Hanifah wal Malikiyah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, minimal dia sampai dengan gurubnya syams, sampai dengan gurubnya matahari. Dari zawal itu, zawal dia menyaksikan zawal, kemudian dijamak sholatnya, nah kemudian sampai dengan menetap itu sampai dengan dia terbenamnya matahari. Fa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqafa bi Arafah, ia wukuf di Arafah hatta ghabatis syams, sampai dengan terbenam matahari. Fi hadis Jabir, di hadis Jabir riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW wukuf di Arafah itu sampai dengan ghabatis syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Wa qalatis Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat yusannu al-jam'u bainal laili wan nahar fala dama ala man dafa'a min Arafah qabla al-ghurub. Menurut Imam Syafi'i, kalau dia kembali sebelum ghurub itu tidak masalah, tidak kena dam. Karena kalau menurut jumhur itu kan paling lambat, paling cepat itu wukuf di Arafah, dia mulai tergelincir matahari itu harus paling cepat dia ghurub. Dia diam itu sampai dengan ghurub, nggak boleh sebelum ghurub indal jumhur.
illa Syafi'iyah, kecuali mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan boleh sebelum ghurub, yang penting dia sudah merasakan qabla zawal ba'da zawal tadi, kemudian sudah sholat di jamak tadi. Misalnya dia jam 5, jam 4 dia sudah berangkat kembali, inda Syafi'iyah dia sudah tidak masalah. Artinya sudah sah dia wukufnya begitu. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Ya, kalau semuanya ba'da ghurub kan luar biasa itu, 2 juta orang habis ghurub begitu kan. Nah, itu juga problem juga. Makanya alhamdulillah ini ada fikih nih yang luar biasa. Andai kata sepakat para ulama itu ba'dal ghurub semuanya harus ba'dal ghurub, itu semua ba'dal ghurub 2 juta orang itu ke mana? Ke Muzdalifah itu kan, ke mabit di Muzdalifah kan, enggak, ini juga kredit juga nantinya. Makanya ada pendapat jumhur, memang kalau memang ikut manasiknya Rasulullah memang hatta ghabatis syams, sampai dengan terbenamnya matahari, kalau pengen kita mengikuti manasik Rasulullah. Jadi kalau pengen ikut manasik Rasulullah ya berarti kita berangkatnya ya mulai, yang penting dia mulai pagi hari ya, Imam Ahmad itu ya, kemudian kan mabitnya pertama di Mina itu, mabitnya di Mina, kemudian lanjut ke Arafah itu ya, ke padang Arafah. Ini langsung ke Arafah sampai dengan zawal, tergelincir matahari sampai dengan terbenamnya matahari yang tetap di Arafah. Itu sunnahnya kalau mengikuti manasiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tadi Imam Syafi'i ya berpendapat tidak masalah qoblal ghurub, walaupun dia berpisahnya atau selesai wukufnya sebelum ghurub, tidak masalah. Ya misalnya jam 5, jam 4 dan lain sebagainya. Faqad tamma hajjuhu, maka dia sudah sempurna hajinya. Tidak perlu bayar dam. Bahkan yang lebih tegas lagi nih, waqalal malikiyah, ini memang ketegasan dari Malikiyah ini ya. Waqalal malikiyah ar-ruknul hudur bi Arafah lailatan nahar, mesti dia hadir di Arafah pada malam nahar gitu. Pada malam nahar ya. Malam nahar berarti malam Id itu ya. Malam Id dia mesti hadir. Masih jadi di Arafah, masih di Arafah di malam nahar. Ala ayyi halatin kanat, tapi begitu. Dalam keadaan apapun ya, karena memang pemahamannya ya Rasulullah seperti itu, hatta ghabatis syams, sampai dengan terbenamnya matahari ya Rasulullah masih wukuf di Arafah. Nah, ini yang dipahami oleh Malikiyah. Dalam hadis Ibnu Umar dari Nabi, dalilnya itu annahu sallallahu alaihi wasallam waqafa bi Arafah hina ghabatis syams. Nah, ia wukuf di Arafah sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Malikiyah. Man adraka Arafat bilailin faqad adrakal hajj. Barang siapa yang dia berwukuf di Arafah sampai dengan malam, merasakan malam ini, sekarang kan udah malam nih, maghrib ini, adrakal Arafah, maka dia sudah adrakal hajj, maka dia sudah benar-benar pergi haji. Makanya dia harus di malam hari itu. Harus di malam hari itu. Kemudian jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunanul wukuf bi Arafah wa adabihi, sunnah-sunnahnya wukuf di Arafah itu yusannul ittijah, disunnahkan mulai menuju ke Arafah itu ya. Arwah ila Mina fi yaumi tarwiyah as-samin min Dzulhijjah ya. Pertama kan ia dari Mina ya, di yaumi tarwiyah di tanggal 8 min Dzulhijjah, di tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Wal maqsu wal mabit biha, ia menetap di Mina di yaumut tarwiyah tadi, ila fajr Arafah, sampai dengan fajar Arafah tanggal 9 itu. Baru kemudian sumarwa ila Arafat ba'da tulu'i syams, kemudian berjalan ke padang Arafah setelah munculnya matahari. Fayuqimul hujjaj binamirah qurba Arafah ittiba'an li sunnah kama ruwiya Muslim. Kemudian para haji itu bermukim, menetap di Masjid Namirah sekarang itu ya. Ya, kalau misalnya ini ya, ini sesuai dengan ittiba' li sunnah, sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW di riwayat Muslim. Ya, kalau memang kita pengen ambil sunnahnya ya, ini dulu, mampir dulu di Masjid Namirah.
Kemudian sampai dengan hatta tazula sams, sampai dengan tergelincirnya matahari. Summa yaktubul imam, kemudian berkhutbahlah itu imam. Ya, dulu Rasulullah yang berkhutbah. Qabla sholati zuhur khutbatain kal jum'ah, 2 khutbah seperti Jumat. Ya'lamun nas fiha manasik, mengajarkan manusia tentang manasik Rasulullah. Ya, berkhutbahnya itu. Kemudian wa waqtuhu wa bin Arafah. Wa mabituhum bi Muzdalifah. Kemudian ya setelah itu baru kemudian lanjut ke Muzdalifah. Ini di hadis Jabir. Nah, kemudian summa yu'adzinul muazzin, ini masih di posisi apa? Di posisi salat zuhur. Kemudian muazzin berazan, wa yusallil imam bin nasi zuhra wal asar. Kemudian imam mengimami salat ya zuhur dan asar jama' takdim. Ma'aqasriha, kemudian dikosor, ittiba'an li sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi azanin wa iqamatain, dengan azan dan 2 iqamat, duna ayyafsila bainahuma bi syai'in, tanpa dipisah. Nah, ini disunnahkan di jama'. Kemudian disunnahkan juga al-ightisal binamiroh, mandi di mamiroh itu. Alla yadkhul ahadu arafah illa ba'da zawal, kemudian tidak masuk dulu ke padang Arafah kecuali setelah ba'da zawal. Nah, itu juga salah satu sunnah saja. Kemudian ayyaktubul imam khutbatain, imam berkhutbah 2 kali khutbah, kemudian menjamak sholat zuhur dan asar 2 rakaat itu. Kemudian al-afdol kaunul wukuf inda sokharatil kibar fi asfali jabalir rahmah, yang lebih afdol ya memang tempatnya itu di dekat Jabal Rahmah, itu di bawahnya ya, tapi tergantung juga, kalau kita dapat ke situ ya bisa. Yang bagi ayyabqa fil mauqif hatta taghrubus syams, kemudian seyogianya, seharusnya, semestinya kita menetap di Arafah itu sampai dengan terbenamnya matahari. Bal huwa wajibun, bahkan dianggap wajib indal jumhur, menurut jumhur ghairu syafi'iyah, ya, selain mazhab Syafi'i. Nah, kemudian istiqbalul qiblah, juga menghadap ke kiblat, ma'at tatahur, juga disunahkan sambil bersuci ya, kemudian menutup aurat, kemudian beribadah, berzikir dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang disunnahkan. Al-istiksar, disunnahkan membaca zikir-zikir ya, doa, kemudian membaca Quran, istighfar dan lain sebagainya. Bahkan di hadis riwayat Imam Nasai, afdolud du'a yaumu Arafah, afdolnya doa itu adalah di hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang lebih afdal ini adalah zikirnya itu, la ilaha illallah wahdah la syarikalahu wa lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini salah satu zikirnya. Bahkan di zikir yang lain, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa yustahabu aidan, juga disunnahkan membaca talbiyah, kemudian membaca salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yustahabul iksar minal istighfar wa talaffuz wa taubat dan lain sebagainya, memperbanyak taubat, beristighfar dan lain sebagainya. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan sebelum lanjut ke tema berikutnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tadi manasik hajinya yang memang kalau pengen jelas memang harus praktek ya, harus praktek pergi haji ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.